Pertama-tama setan itu membujuk kaum terdahulu itu untuk membuat patung orang soleh. Awal alasannya bukan menyembah pertamanya. Kalau kamu, apakah kamu tidak kangen dengan orang-orang soleh ini? Kangen. Nah, kalau begitu buatlah patung. Lalu pada generasi pertama itu, kalau kangen sama orang soleh, orang itu cukup melihat patung itu saja. Lalu generasi kedua, setan pinter. Apa kata setan? Itu orang-orang soleh itu dulu doanya dikabulkan oleh Tuhan. Nah, kalau kamu ingin berdoa, lewat patung itu saja, dekat patung itu, ya nanti doamu akan dikabulkan. Itu generasi kedua. Lalu generasi ketiga mengatakan itulah Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi cara setan menyesatkan itu perlahan tapi pasti, dan hal itu bukan hal baru bagi kami Muslim. Ya, sejak zaman Nuh kita sudah diberitahu akan hal itu, dan kemudian maka datanglah para nabi yang mengajarkan bahwa Allah itu Esa, tidak ada penyembahan melalui berhala apapun. Musa tidak pernah mengajarkan hal itu, Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu, dan Nabi Muhammad pun tidak pernah mengajarkan hal itu. Penyembahan kita murni hanya kepada Allah saja, tidak melalui media. Begitu Pak Samsul. Iya. Nah, sekarang kita diskusinya gini deh. Kalau memang kita disuruh menyembah Pak Sansan, Allah. Sebentar Pak Sansan, kalau prinsipnya saya dari ini Ibu Syair Pak Sansan, salam kenal ya. Salam kenal. Baik, begini Pak Sansan. Wah, tadinya saya kaget mendengar suara Anda karena suara Anda mengingatkan kami kepada suara yang kami muliakan, Allahu Yarham Ustadz Moko Ginta. Tapi sayangnya ternyata isi paparan yang Pak Sansan sampaikan bertolak belakang dengan apa yang dahulu almarhum sampaikan. Begini, jika Pak Sansan sampaikan seperti tadi, Pak Sansan tidak sependapat dengan orang yang menyembah Yesus. Lalu di sisi lain Bapak juga katakan tidak sependapat dengan orang yang menyanggah menyembah Yesus. Kalau dalam Quran Anda ini menawarkan sesuatu yang la ilaha illa wa la ilaha ulai. Tidak ke sana, tidak sini. Kadzalik. Begitulah. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Kagak ke sono, kagak ke sini. Nah, ini kalau kita mau jujur, tidak ada manusia di muka bumi akan sukses dalam semua bidang yang dia geluti jika pahamnya adalah la ilaha wala ilaha la ilaha wala la ilaha. Kesini enggak ilaha la ilaha. Kesana enggak, kesini enggak. Jadi la ilaha ula wala ilaha ulai itu orang yang tidak pernah sukses. Dunia saja dia tidak akan pernah sukses. Kenapa? Mau maju enggak jadi, lalu mundur lagi. Kemudian mau ke kanan, aduh enggak deh, ke kiri aja. Sudah di kiri, aduh enggak deh, ke kanan aja. Mau ke utara, oh kayaknya ke selatan deh. Tapi baru di tengah jalan terus dia bilang, oh enggak deh, kayaknya ke utara balik deh. Ini yang ditegur oleh Quran. Benar-benar ditegur untuk don't be that way. Janganlah seperti itu. Kenapa? Di dunia saja tak ada satupun yang orang mau makan lalu enggak jadi makan tapi mau makan lagi, mau berbini tapi enggak jadi berbini, udah berbini aduh cerai aja, kemudian cari bini lagi, cerai lagi, enggak pernah. Jadi inilah yang wanti-wanti diperingatkan oleh Al-Quran. Tidak hanya orang yang memilih jalan yang di luar dari yang Al-Quran tawarkan, tetapi juga yang seakan-akan iya, namun juga seakan-akan tidak. Seakan-akan tidak, tapi juga seakan-akan iya. Jadi saya ingin menghimbau juga kepada Pak Sansan, sebaiknya direnungkan bahwa tak pernah orang akan berhasil melakukan apapun kalau ia ke sana tidak, ke sini tidak pernah mempunyai pendirian. Nah, ini satu renungan buat kita bersama. Demikian, silakan. Terima kasih. Monggo dilanjut Pak Sansan, biar kita bisa mengambil kesimpulan dari yang Bapak paparkan. Saya tadi kan belum selesai. Monggo Pak. Iya, yang tadi Ibu Syair ini sampaikan itu kan merupakan kesimpulan Ibu, sedangkan Ibu tidak atau belum memahami apa sih konsepnya ketuhanannya Sansan.
Ya, lebih baik ditanyakan dulu lah sebelum ngambil kesimpulan seperti itu. Oke, monggo dilanjut aja Pak, biar kita tahu. Tapi kan memang ada pemotongan sebentar. Saya sudah mengikuti Pak Sansan beberapa waktu yang lalu. Tiap Pak Sansan hadir saya ikut, cuman tidak memberikan pandangan. Ibu tanya aja. Bukan, saya sudah tahu, saya baca bukunya. Saya baca buku tentang apa yang Pak Sansan ikuti itu. Informasi itu sudah saya lihat di Google. Ya. Kesimpulan Ibu itu salah, Bu. Saya tidak seperti yang Ibu sampaikan tadi. Konsep ketuhanan saya itu bukan seperti itu. Karena gini, Bu. Tapi tadi kan Pak Sandra sampaikan bahwa kalau kita melihat cermin, bukan berarti cermin itu adalah kita. Lalu Bapak sampaikan, Bapak ini menawarkan konsep baru yang sebenarnya kata Ustadz Sugi, itu dulu sudah ada. Jadi Bapak ketinggalan. Ya, kemudian Bapak katakan, mari kita melihat ketuhanan dalam diri kita. Saya pikir tidak perlu mencari-cari ketuhanan dalam diri kita. Kenal saja diri kita, itu akan membuat kita kenal dengan Tuhan. Nanti bisa-bisa setan akan menggiring kita, cari ketuhanan dalam diri kita, setelah itu, kita bisa jadi Tuhan. Karena Yesus sudah jadi Tuhan. Ada orang yang menyembah Yesus, yang dituhankan, manusia yang dituhankan. Jangan sampai sedikit pun tergeser dari upaya-upaya ingin menyetarakan diri atau mencoba-coba bagaimana Tuhan dalam diri kita. Ini saya hanya ingin sedikit demikian. Halo, boleh saya nambahin sebentar? Biarkan Pak Sansan bicara dulu, jangan dipotong-potong dulu lah. Kalaupun kita sudah tahu apa yang dari isi yang disampaikan, tapi kan kita belum tahu pasti apa maksud yang ingin disampaikan. Untuk hari ini ya, iya betul. Ya. Siapa tahu nanti mungkin ada yang dulu yang di hari yang dulu. Minimal untuk hari ini maksudnya dengan iya betul juga itu. Monggo Pak Sansan. Jadi begini, ketika Ibu bilang ke kiri enggak, ke kanan enggak. Begini loh ya, saya bilang. Halo Pak, jangan bahas yang ini. Lanjutkan yang tadi aja Pak. Jangan bahas yang ini. Yang tadi itu loh. Kita bahas yang cermin ya penuturannya. Lah iya, makanya saya belum menemukan arah jenengan ini kemana, belum menemukan. Jangan melenceng dulu. Ya, kita lanjutkan yang cermin tadi ya. Iya, lanjutkan dulu sampai selesai. Kesimpulannya apa? Oke. Terus nanti jenengan bisa jawab. Siapa sih yang jenengan sembah? Gitu. Iya. Jadi yang disembah oleh setiap manusia itu Tuhan yang sama. Sekali lagi ya, ini kita ngomongin agama 4 mainstream ya. Keempat agama Muslim, Hindu, Kristen, Buddha itu keempatnya menyembah Tuhan yang sama walaupun namanya berbeda. Kenapa? Karena kerohanian atau ketuhanan itu sifatnya rohani, bukan jasmani, bukan nama dan wujud, sama sekali tidak berpengaruh pada Tuhan yang kita sembah. Jadi yang disembah itu dari hati ke hati. Sekali lagi ya, apapun juga bentuk cermin ya, ada cermin bentuk bulat, kotak, persegi panjang, apapun juga bentuk cermin, tetap saja bayangannya sama. Karena yang kita sembah sesungguhnya jati diri kita sendiri. Jadi Tuhan itu adalah jati sejati kita sendiri, bukan diri kita ya. Sekali lagi, manusia hanya dapat memahami ini kalau udah waktunya. Ini mungkin, ini ya. Lanjut. Saya sebetulnya sudah nangkep, tapi lanjut aja dulu. Gini. Lanjut. Kenapa saya katakan bahwa Kristen dan Muslim sebenarnya menyembah Tuhan yang sama? Maksudnya dalam batas bahwa kita berpatokan atau motivasi kita adalah kebajikannya, kebenaran, kebaikan. Itu sama. Jadi artinya apa? Artinya secara dari sisi kebajikan, seorang Muslim itu seorang Kristen dan seorang Kristen itu seorang Muslim. Ini bukan dilihat dari faktor formal ya. Sebentar. Jangan Pak Jumadi sebentar. Belum selesai. Begini, jangan disamakan. Pak Sansan, maaf. Saya kan sebentar gini. Pak Sansan, tolong jangan bawa-bawa nama Islam. Oke? Iya, ini bahaya. Dengerin dulu kalau nggak mau dengerin. Sebentar Bu Sair. Yang lain diam. Silakan Pak Sansan, jangan bawa Islam. Monggo. Ya, dengerin baik-baik ya. Ini saya punya pemahaman. Kenapa? Karena dasarnya seorang Kristen itu, walaupun mereka dianggap menyembah Yesus, tidak menyembah Allah, Allah itu sebenarnya adalah yang dapat dipahami oleh manusia. Allah ada sumber
kebajikan, sumber kebenaran. Jadi mereka kedua itu sama-sama menyembah keduanya itu, walaupun dengan nama yang berbeda. Yang satu dengan wujud, yang satu tanpa wujud. Ya, ini bukan kata-kata saya, ini juga. Jadi gini, bagaimana dengan hal-hal yang seperti sholat, puasa, dan lain-lain? Kan orang Kristen nggak melakukan itu. Berarti mereka tidak menyembah Tuhan yang sama dong. Nah, inilah hal-hal yang seperti detail-detail seperti ini sebetulnya kalau kita perdebatkan lagi, itu merupakan sebuah ibaratnya kayak sekolah itu bukan hal yang sifatnya bisa dipukul rata, ngerti nggak? Maksudnya SD ya SD, SMP ya SMP, ada masing-masing tahapnya. Ya, mungkin orang Muslim menganggap oh ini semua orang harus rata. Kalau namanya menyembah Allah harus puasa, harus sholat gitu. Ya ini kesimpulan kalian. Ini Pak Sansan, maaf, saya potong lagi, maaf. Pak Sansan, sebentar, Pak Jumadi, sebentar. Pak Sansan tahu bagaimana, tahu kami itu sholat, tahu kami itu puasa? Ya kan ajaran. Pertanyaan mudah. Pak Sansan tahu, pernah tahu bacaan sholat? Oh enggak. Oh iya, jadi makanya gini Pak Sansan, mohon maaf. Jadi kalau misalkan memang tidak tahu, jangan sampai ke kami. Karena Pak Sansan kan dulu di Kristen aja, jangan, karena kami tidak tahu soal Kristen, monggo dijawab sama Pak Sansan. Ini kan pandangan pribadi saya, tolong. Jangan pandangan pribadi yang menyangkutkan dengan keislaman Pak, karena Bapak tidak tahu soal Islaman. Kalau Bapak pernah tahu tentang Kristen, monggo silahkan. Kan Bapak pernah tahu tentang Kristen, ini menurut pandangan saya pribadi ya. Jangan pernah bawa-bawa Islam Pak, kalau pandangan pribadi Pak. Ya Pak Sansan, mohon maaf. Ya, saya kan punya pandangan bahwa kalau sebenarnya menyembah Tuhan itu tidak harus menggunakan nama atau wujud tertentu. Saya kan pribadi boleh dong punya hak dong menyatakan itu. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Tapi jangan pakai Allah, jangan pakai Allah. Oke, bisa saya tanggapi sedikit Bang? Bisa, silakan Pak. Halo Pak Sansan. Jadi saya menangkap pemahaman daripada sahabat kita ya. Itu sama dengan pemahaman Deng Uceng. Ada kemiripannya. Jadi dia menganggap bahwa apapun yang kita jadikan sembahan, apapun namanya, tujuannya itu merujuk kepada satu pencipta. Bukan begitu, Bang? Betul. Jadi kalau Kristen menyembah Yesus, Islam menyembah Allah, itu sama aja menyembah kepada Tuhan. Esensi yang sama menurut Anda. Nah, sekarang saya ingin Anda mendengarkan apa yang akan saya jelaskan kepada Anda. Di dalam kitabnya Bani Israel, ya, jelas dikatakan bahwa lo Yehye, perintahnya jangan ada padamu. Leka Elohim aleh akhirim al-fanaya, merujuk kepada pencipta. Jangan ada sembahan lain di hadapanku selain aku. Berarti kalau kita merujuk kepada agama tertua, ajaran tertua, Tuhan pencipta alam semesta itu sudah menjabarkan tentang akan datangnya sosok manusia menyembah kepada sembahan-sembahan lain selain daripada dirinya. Iya. Oleh karena itulah kemudian ketika Anda menjadikan konsep Anda itu sebagai sebuah acuan pembenaran bahwa pada dasarnya orang yang menyembah Yesus tidak salah, orang yang tidak menyembah Yesus juga tidak salah. Menyembah dengan menggunakan nama Yesus juga tujuannya sama. Menyembah dengan tidak menggunakan nama Yesus juga itu tujuannya sama. Anda melanggar aturan main yang sudah diajarkan oleh pencipta alam semesta dengan mengatakan jangan sembahan lain di hadapanku. Nah sekarang kita ambil Yesus. Apakah Yesus ini pencipta alam semesta? Atau dia justru ciptaan? Pertama. Kedua, apakah di antara manusia yang ada di atas muka bumi ini ada yang menyembah ciptaan bernama Yesus atau tidak? Jadi, nah sekarang saya ingin tahu dari Anda. Ya, sebentar Bang. Jadi, saya ingin tahu dari Anda. Menurut Anda, Yesus itu pencipta alam semesta atau bukan? Silakan. Ya, sejati Yesus adalah pencipta alam semesta, bukan sosok Yesus ya. Bentar, yang Anda maksudnya itu mana? Sebentar, yang lain diam. Bentar. Pak Jumadi, sebentar Pak Jumadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diminta Uni Rifa ke ruang admin, ada yang perlu dibicarakan penting katanya.
Baik, baik. Oke, tunggu di sana ya. Ya bisa dilanjutkan dulu ya 10 menit lah kasih Bang Juma dulu. Oke. Bentar lah, Pak Suki. Silakan Bang Juma. Oke, menurut sahabat saya, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah pencipta alam semesta, tapi bukan sosoknya. Saya nggak bilang Yesus ya Pak, itu Anda yang bilang loh. Nah, makanya saya tanya, menurut Anda Yesus itu siapa? Sosok Yesus bukanlah Tuhan. Sekali lagi, terus? sejati Yesus yang adalah Tuhan. Tapi sejati Yesus sama dengan sejati kita semua. Nah, sekarang gini, salah nggak orang-orang yang menyembah Yesus itu? Kenapa? Salah? Salah nggak? Tidak. Loh, tapi berarti dia menyembah sosok bukan pencipta alam semesta. Ya, gimana kalau Nggak perlu. Saya hanya ingin dapat poinnya. Sekarang gini, Anda mengatakan Yesus itu bukan pencipta alam semesta. Berarti ketika Anda mengatakan jangan. Ya inilah kalau Anda bicara tapi tidak memberi waktu lawan bicaranya memberi konfirmasi, jadi salah paham Andanya. Oke. Makanya gini. Sekarang gini. Saya bisa membaca akal pikiran Anda. Anda mengatakan yang menyembah sosoknya. Nah sekarang gini, orang-orang Kristen itu menyembah sosoknya Yesus. Saya gimana tuh menurut Anda? Tahu, makanya Bapak nggak ngasih kesempatan saya ngomong. Bapaknya ngomong sendiri, Pak. Gini, saya dengerin baik-baik ya. Ketika Anda berdandan, menyisir, menggunakan cermin ya. Salah nggak menggunakan cermin? Tidak salah. Saya nggak butuh itu, kawan. Saya nggak butuh itu. Yesus itu adalah manusia yang dilahirkan oleh manusia. Sehingga ketika ada orang menyembahnya, itu berarti dia menyembah manusia. Tidak mau mendengarkan itu. Anda nggak usah analogi seperti itu kepada saya. Nggak perlu. Saya nggak butuh. Tidak mau rendah hati. Ya. Anda yang hanya berasumsi. Ya udah susah. Kita nggak jadi diskusi kalau begini. Anda berasumsi. Sekarang Anda mengaku Yesus itu bukan pencipta alam semesta. Kemudian orang yang menyembah bukan pencipta alam semesta, Anda katakan itu tidak salah. Memang tidak salah. Sementara ada dalil sebagai bukti benar tidaknya. Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Sementara orang Kristen membuat sembahan lain berupa Yesus yang adalah ciptaan. Nah, lantas benarnya di mana coba? Nah, gini, dengarin baik-baik ya. Islam juga nggak salah menyembah Allah. Kenapa? Ya memang nggak salah kalau dia pencipta alam semesta. Ngomong tapi tidak mau mendengar. Silakan ada kalau mau ngomong setengah jam ngomong dah. Anda maunya cuma ngomong tapi tidak mau mendengar, Pak. Itu susah jadinya. Coba Anda terangkan. Tapi kalau salah awas, saya pasti bantah. Ya, silakan. Jadi begini, Pak, ya. Tujuan menyembah sosok atau perwujudan Tuhan itu adalah supaya kita menjadi atau mempersiapkan diri agar layak untuk menyatu dengannya. Ingatlah, agar layak kita pulang kepadanya melalui kebenaran atau kebajikan yang harusnya muncul di dalam diri setiap manusia. Nah, ini adalah persyaratan atau ibaratnya hanya persiapan, sekali lagi ya. Apa yang dilakukan orang-orang Kristen itu hanya persiapan, bukan jalan keselamatan yang langsung akan didapatkan. Bagaimana Anda mengatakan itu adalah kebenaran sementara yang dia sembah adalah bukan pencipta alam semesta? Terus Pak, Anda motong terus. Anda salah. Berarti Anda nggak bisa dibiarkan ngomong, kawan. Anda mengatakan itu adalah kebenaran. Kebenaran apa yang Anda ingin pertontonkan ketika ada orang menyembah kepada selain Tuhan pencipta alam semesta? Anda benar. Saya salah, Anda benar dah. Oh jelas salah dong. Yesus ciptaan semua Anda katakan benar. Benarnya di mana coba? Benarnya di mana? Menyembah ciptaan itu benarnya di mana? Benarnya di mana? Orang yang menyembah Yesus yang ada ciptaan itu benarnya di mana? Benarnya adalah makanya Bapak tidak mau mengasih waktu, Anda bicara terus. Anda bisa diam dulu, Pak. Jelaskan benarnya di mana? Anda yang mengatakan itu adalah kebenaran. Mana benarnya yang mana? Pertanyaan saya mengarahkan. Jangan ngoceh dulu. Bapak ini bukan seorang Islam karena Anda ngoceh terus. Seorang Islam itu harus diam ketika lawan bicara lagi ngomong. Islam yang diam ketika ada pembodohan seperti itu adalah Islam yang selemah-lemahnya Islam. Ngerti? Bela diri terus. Nah sekarang Anda mengatakan kebenaran ketika menyembah. Coba Anda tunjukkan kebenarannya di mana? Jadi gini, jadi sebelum kita benar-benar memahami Tuhan yang sebenarnya, yang Tuhan yang real, yang asli, maka kita butuh persiapan. Persiapan apa sih? Yaitu persiapan untuk menjaga kebersihan rohani kita. Kalau rohani belum bersih, kita mustahil bisa pulang ke Tuhan. Itu loh, satu pertama kebersihan rohani itu harus, Pak. Bagaimana cara membersihkan rohani?
dengan cara meneladani seseorang. Jadi ini adalah tahap pertama saja, sekali lagi ya. Kenapa sih SD dibutuhkan? Karena itu persiapan untuk naik ke jenjang lebih tinggi. Nah sekarang saya ngerti itu. Belum beres ngomong, terus saya dipotong-potong. Saya keluar aja. Ngerti itu. Anda mengatakan ini proses. Nah sekarang ketika Anda membersihkan diri, bagaimana Anda bisa mengatakan bersihkan diri sementara dasarnya sudah salah, menyembah kepada bukan Tuhan? Gimana tuh? Sekarang kayak Islam aja ditanya, mana buktinya bahwa Quran itu firman Allah? Ya buktinya Anda tidak bisa mengalahkan kebenarannya. Enggak, itu bukan bukti akademis. Nah itu buktinya membacanya pun Anda nggak bisa. Itu gini, udah saya kasih ayatnya biar nggak ribut. Nih saya kirim ayat ya. Kenapa? Anda mengatakan bahwa menyembah bukan pencipta itu adalah sebuah kebenaran. Kebenaran, betul. Konsep apa yang ingin Anda jajakan di sini? Ya, bukan saya tidak ngerti. Anda menjabarkan doktrin. Anda nggak mengerti. Anda pikir Allah itu subjek. Itulah salahnya. Allah itu pencipta alam semesta. Ya, untuk dikenal dia, maka diutus utusannya, diutus para rasulnya untuk memperkenalkan dirinya. Anda justru menyembah utusannya. Berarti menurut Anda Allah itu seorang subjek kan? Dia bukan seorang. Dia adalah hakikat esensi pencipta alam semesta. Hanya dia yang berhak untuk disembah. Jadi bukan Anda, kepada ciptaan yang berupa Yesus. Ya jadi menurut Anda Muslim kalau udah meninggal bisa melihat subjek bernama Allah itu kan? Oh jelas. Kalau dia adalah orang yang selamat, maka dia bisa melihat wajah Allah. Itulah salahnya di situ, Pak. Kenapa salah? Kenapa nyalahin? Karena Allah itu bukan subjek. Dari mana Anda bisa tahu? Itu hanya dapat diketahui ketika Anda bangun dan melihat ciptaan ini. Sekali lagi, kasih waktu saya ngomong, bisa nggak sih Anda? Jangan ngomong terus gini loh. Mungkin perlu diluruskan, mohon maaf. Potong-potong terus, ya udah deh saya keluar deh, males saya dipotong-potong terus. Anda hanya mengajarkan asumsi liar di sini. Anda tidak punya data sama sekali. Satu, Anda mengatakan menyembah Yesus adalah kebenaran. Mana datanya? Mana dalilnya dari Yesus? Tunjukkan. Ada nggak? Keluar dia, Bang. Jadi dia sama ilmu kalam ini, itu siapa? Bedu Hussein, sama aja dia. Jangan membodohi dengan orang-orang kayak gini. Dia salah satu ajaran. Dia salah satu ajaran dari Syekh Baba. Terlalu banyak makan babi sih. Otaknya nggak berfungsi. Alibaba bukan saya. Alibaba. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Terusin sama Pak Dani, monggo Pak Dani. Malam. Oh iya. Saya mau salam-salam buat sahabat saya ini udah lama ketemu nih Bang Zuma. Oh iya. Apa kabar Bang Juma? Lengker ini. Aduh. Salam baik Bang Pak Dani. Iya. Tadi saya sempat dengar sedikit Bang Juma percakapan dengan Pak Sansan ya. Kalau saya ambil kesimpulan sih beliau ini rupanya kan pengikut Sai Baba ya. Mungkin penganut paham panteisme Bang Zuma. Jadi Allah itu Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Bukannya subjek mungkin ya. Seperti itu kira-kira pandangan dia itu. Jadi kalau dia misalnya nyembah kambing boleh aja berarti ya. Jadi gini, dia lihat esensi Bang Zuma. Jadi dalam setiap ciptaan itu ada Tuhan di situ. Itu kan panteisme, Bang. Iya. Oke lah kalau begitu, Bang. Baik Bang Dani. Iya, Bang. Terima kasih Bang Dani. Saya kebetulan ditunggu sama teman-teman di siap Bang. Di admin. Saya pamit sebentar ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bang Zuma. Makasih Bunda, makasih. Baik, apa kabar ini Pak Dani, Bang Dani, apa kabar? Salam dari ini masih live ya, masih live ya. Ditutup dulu deh, yang lain supaya ngobrolnya enak. Sebentar Bang Yan, sebentar. Enggak Bu, biar tutup dulu Bu. Enggak, maksudnya ditutup bukan ininya Bu. Enggak, jangan dulu Bu. Ada live, masih ada live Bu. Ya, bukan ini yang penting tentang Pak Sansan tadi. Beliau tuh mengarahkan kepada ada yang namanya dalam konsep dalam konsep ketuhanan di dalam Islam itu namanya wahdatul wujud, bahwa kita bersiap-siap supaya satu saat bisa bersatu dengan Tuhan. What? Islam tidak pernah punya cita-cita untuk bersatu dengan Tuhan. Betul Bu, saya baru mau ngomong itu. Kalau dalam Islam itu konsepnya wahdatul wujud Bu. Silakan lanjut Bu.
Nah, itu yang saya maksud. Jadi hati-hati, bukan dalam Islam, artinya dalam sejarah perkembangan yang diobservasi oleh kaum muslimin, itu ada orang-orang yang mental, keluar dari konsep. Langsung dibabat habis, diberesin, dilurusin oleh kaum muslimin zaman itu. Itulah yang namanya wihdatul wujud. Bagaimana seorang makhluk merasa bersatu dengan wujud Tuhan. Wah, ini panteisme, ini panteism. Itu betul kata Bang Dhani itu. Masya Allah. Jadi hati-hati kawan-kawan. Kita tidak akan pernah membayangkan pun. Jangankan mencita-citakan. Jangankan menjadi tujuan hidup kita untuk bersatu dengan Tuhan. Itu ingkar. Na'udzubillah min dzalik. Terima kasih.